Dan ternyata karena saya nggak bisa jadi polwan, akhirnya masuklah kakak saya tenggene anggota polwan. Tapi ternyata kakak saya pun nggak bisa jadi polwan karena kakak saya laki-laki. Tapi walaupun demikian, senajan kula mboten saged dados istri polisi, nyatane hari ini malah ngaji pon ceramah nang ngarepe polisi. Tepuk tangan dulu ya. Maka para polisi anggota Polres Klaten hari ini Maulidur Rasul doa bersama karena ternyata Polres Klaten pirsa dan paham yang namanya posisi jabatan, apalagi semakin meningkat pangkatnya, setan goda dengan berbagai macam cara. Di antaranya setan sampai bersumpah di dalam Al-Quran, Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Tuh Gusti Allah, kula niki setan, kula mumpuni. Kula niki mumpuni setan. Iki nembe ana iki. Sejarah pengajian jamaah Klaten ngarani bunyaine mumpuni setan. Dumeh ki ning Polres ana dekengane Polres Klaten jenengan ki nembe ana iki pengajian ngarani bunyaine mumpuni setan. Bentar saya ulang ayatnya. Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Tuh Gusti Allah, kula bersumpah, seorang nganggo mumpuni ora nganggo setan. Dipleset-pleset nang wong Klaten. Kami bersumpah, kami akan selalu menggoda, menggelincirkan kepada Adam dan seanak keturunannya, karena gara-gara Adam saya dipecat dengan tidak hormat, saya dikeluarkan dengan paksa dari surga, maka kami akan menghalang-halangi Adam dan seanak keturunannya dari siratal mustaqim, dari jalan yang lurus. Begitu kata setan yang disampaikan langsung oleh mumpuni. Masa tukang ceramah kok kewonan lakon. Ternyata setan itu sudah sadar, dan ternyata makhluk teng dunya niki selain manusia yang paling sadar itu justru setan. Setan sadar diri, mesti ujung-ujungnya di akhirat setan itu manggone teng neraka. Karena setan sadar ujung-ujungnya pasti manggone teng neraka, maka setan dengan berbagai macam cara menggelincirkan kita kaum manusia untuk berbuat dosa kanggo ancik-ancikane setan teng geni neraka. Maka jangankan Ibu Bupati, jangankan Pak Kapolres yang sedang menjabat teng Polres Klaten, jangankan Pak Dandim, jangankan Pak Kiai, kita lagi ngaji begini saja digoda setan. Bahkan ketika sedang pengajian, setan itu datang ke tengah-tengah jamaah. Setannya sengaja nyebarakan tepung. Setannya nyebarakan tepung supaya socane netrane mripate sing ngaji pada kelilipan tepung. Itulah kenapa wong ngaji mesti rasane ngaku kabeh. Kalau ngaji begini mah gak mungkin ngantuk. Wong ngaji nang kandang macan. Ngantuk ya kebangetan. Provose penyekel bedil kabeh. Sound sistemnya mantep, lampu soklene padang. Nanti kelasnya kapolsek bedi gusur kabeh. Kelinglingan bokong. Kalau ngantuk ya kebangetan. Soalnya nopo, ini pengajiannya didukung oleh Polres Klaten yang luar biasa, Kapolresnya cinta solawat. Ngantuk ya kebangetan.
Tepuk tangan dulu dong buat Pak Kapolres. Sing keprok utange lunas kabeh. Amin. Namine banter ketara utange akeh. Muga-muga rezekine sing barokah. Amin. Apalagi Pak Kapolsek aminnya paling kenceng Pak Kapolres. Soalnya saya tahu sendiri namanya gaji Kapolsek kan sebulan 7 juta. Itu aja udah kepotong cicilan dan tagihan. Apalagi keperluan istri-istrinya niki sing skincare, masya Allah. Saya lihat Ibu Bayangkari, ya Allah Bu Kapolres, gelang bengan ditekan kelek. Ngecelakan bilancip ke celurit Madura. Negincuan kandelek iwak lohan. Keadaan ya. Di Pak Kapolsek malah aminnya paling kenceng soalnya gaji pas-pasan. Moga-moga gajinya yang barokah. Amin. Besok naik pangkat. Amin. Amin Allahumma. Amin. Ternyata setan goda dengan begitu luar biasa, lagi ta'alum, lagi ngaji golek ngilmu aja digoda setan. Makanya kalau jenengan ngantuk ya memang ngantuk niku nikmat, tapi kan kalau ngantuk kan kebangetan. Gedang kluduk godonge sengkleh, awo ngantuk lambene tubleh. Gedang kluduk dipangan uler, awo ngantuk mangap karo jelar. Paham bener jenengan. Ngantuk emang nikmat, tapi kalau ngantuk kan berbahaya. Salah satu bahaya nih mau ngantuk, nasi uduk, ikan tongkol, meripate ngantuk, cekelan kunci. Ayo. Arti belasa dia. Kunci. Ya karep-karep aku sing nyekel mic. Ke Sutra melu ra. Gak cuman sampai di situ. Setan gak cuma nyebarin tepung, tapi setannya sengaja datang ke tengah-tengah jamaah. Setannya nyebarin paku teng tempat duduknya panjenengan. Itulah kenapa wong ngaji rasane arep boy. Sing sikile ditekuk selonjor maning, gubet kanan, gubet kiri. Bu Kapolres selonjor aja nggak apa-apa Bu Kapolres. Bu Kapolres tersinggung langsung tekuk sukune. Selonjorin mawon mboten napa-napa. Sanes ayam mingkung jenengan. Ternyata setan dengan berbagai macam cara goda manusia, lagi ngaji mawon digoda setan, apalagi yang jadi Kapolres, apalagi yang jadi bupati, apalagi yang jadi dandim. Setan paling seneng kalau ada polisi nggak didasari iman. Soalnya kalau polisi, pejabat, abdi negara tidak didasari iman, sasaran empuk para setan. Mungkin dari sinilah nanti Pak Kapolres akan membiasakan kalau apel pagi, para polisi-polisi harus dipimpin doa, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Pak Kapolres apal? Apal dong, sholawatan nada tinggi penyanda. Mantan kaum, subhanallah tukang buntel mayit dia. Pak Kapolres, mohon izin Pak Kapolres, pakai mikrofonnya Pak Kapolres. Ya, nanti kalau apel, setiap apel pagi Pak, para anggota harus dipimpin doa, yang doa ini langsung dari Rasulullah. Apalagi para abdi negara, penegak keadilan, leres deh pakai Haryoto. Nah Pak Kapolres, nggak apa-apa, ngintip Google dulu nggak apa-apa Pak Kapolres. Browsing dulu. Ketahuan nih, jebule nih sampai AKBP Mawar 2 nyontek nih Pak. Nggak apa-apa Pak, biar nggak salah.
Nanti Pak AKBP Warsono, wong dulu pas di Jepara aja ngojlogin saya buka Polres. Iya, giliran dong sekarang. Saya kan udah punya suami. Gojlok Kapolres di kandang macan mah. Mohon izin Pak AKBP Warsono disapa dulu sambil berdiri, nggak apa-apa nih Pak Kapolres. Mohon izin Ibu Wati boleh? Iya monggo. Tepuk tangan dulu dong buat Kapolres kita, luar biasa. Udah ditunggu-tunggu nih Pak sama bawahan semuanya, monggo Pak. Ini sedikit cerita. Siap, oke. Banyak juga nggak apa-apa Pak. Nanti amplopnya bagi dua Pak. Bapak amplopnya saya isinya Pak. Monggo. Jadi waktu di Jepara saya sempat di roasting sama Ustazah. Oke Pak. Saya balik roasting. Oke. Saya bilang, Ustazah Mumpuni bisa memberikan ceramah pada orang. Masih tahu kalau menikah tuh gini-gini, tapi dulunya waktu itu belum menikah. Tapi setelah saya roasting itu saya doakan, mudah-mudahan tahun depan beliaunya mendapatkan jodoh. Dan ternyata sekarang sudah berjodoh. Saya selak dulu. Saya waktu itu memang agak deg-degan didoakan oleh Pak Kapolres. Mudah-mudahan ngenjang tahun 2024 Mbak Mumpuni payu rapi. Begitu beliau berdoa. Dan ternyata doanya diijabah. Tepuk tangan dulu dong. Orang tongkatnya aja bengkok. Maka ternyata Pak Kapolres sudah memberikan contoh, tidak hanya contoh tapi teladan. Beliau memang dari beberapa tempat mutasi pindah-pindah kabupaten, dan alhamdulillah dari mulai Jepara saya ke Panggih dan hari ini ke Panggih. Beliau mengusahakan ketika bertugas ya sesuai dengan kapasitasnya, tapi tetap menjadi seorang pimpinan yang bisa membahagiakan kerja, ning tetap dengan ibadah, tapi tetap bahagia. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangannya ikhlas apa enggak? Soalnya rasa-rasanya ngaji di halaman Kapolres kok rasanya kayak tertekan jenengan. Enggak? Oh karena enggak kebagian snack? Ada yang enggak kebagian snack? Ah dapat. Yang belakang sana dapat snack? Tidak. Oh enggak dapat. Ya Allah mulane melurunan. Sing ora keduman snack tetap rezekinya yang barokah. Amin. Saya berangkat dari Temanggung hujan lebat. Masuk Magelang pun masih hujan. Langsung dipatwal sama Pak Polisi khusus utusan dari Pak Kapolres. Terima kasih. Tadi saya mau lewat jalur ring road di Jogja, tapi ternyata karena alhamdulillah 5 bulan setelah nikah langsung tokcer wati nyonggone nikah. Jadi Pak Polisi bilang, mohon izin saya juga diutus untuk menjaga keselamatan Mbak Mumpuni. Zuknaj tinabah, dan berikanlah bantuan kepada kami untuk menghindari hal-hal yang batil itu sendiri. Punya power, kita punya kekuasaan, tapi terkadang ngapunten, kita tidak didukung oleh lingkungan untuk menghindari hal-hal yang batil. Maka Kanjeng Nabi sampai titip pesan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, barang siapa kebiasaan makan barang yang syubhat. Syubhat itu halal ya enggak, haram juga enggak, remeng-remeng, ora jelas. Nah tuh kan sirinanya bunyi begitu tuh ambulan tuh. Sudah ngomong tadi buka Polres. Sirin ambulan begitu, berarti bawa pasien emergency. Kalau patwal duit. Kemayune ya Allah. Karim. Shallu ala Nabi Muhammad. Walaupun kita ngajinya di halaman Polres, secara tidak langsung kita juga mengganggu fasilitas umum.
Jadi yang di pinggir jalan mohon izin, bapak-bapak polisi, ibu-ibu polwan yang sedang bertugas, silahkan panjenengan bertugas dengan sesuai kapasitas panjenengan, dan teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian, bapak ibu sedoyo juga tetap harus memperhatikan keselamatan, dan kita doakan yang pada lewat selamat sampai tujuan. Ambulan yang lewat pun pamannya bawa pasien, mudah-mudahan sehat walafiat. Amin Allahumma shalli ala Nabi Muhammad. Syubhat itu halal enggak, haram juga tidak. Remeng-remeng, enggak jelas, ora cetok. Apa itu barang enggak jelas? Contoh, nemu pelem. Nemu pel. Nemu pel. Bahasa Klaten mangga apaan? Sami. Pada baik. Pada baik. Bahasa Cilacap asli. Kalau Ibu Kapolres asli Cilacap, beliau ngapaknya sama dengan saya. Mohon izin Ibu, alhamdulillah ketemu pada wong ngapak. Alhamdulillah ya Allah. Dua Kapolres, ibunya pun sangat-sangat sumeh dan supel, orang Berengkunung babar pelodras. Bahasa asli teh sih ngertos paham bahasa Berengkunung. Udah agak lupa, soalnya beliau memang seperti burung ikut suami, mencelok kemana saja diikutin. Mudah-mudahan jadi istri yang solehah Ibu. Amin. Bapak bisa naik pangkat. Amin. Jabatannya membawa berkah. Amin. Lanjut sampai jam 1 subuh. Nemu peleme Kapolres Warsono. Izin ya Pak, beliau yang ngundang ya, harus mau jadi contoh dong. Nemu peleme Kapolres Warsono. Jenengan tahu tuh tanahnya Pak Kapolres, mangganya Pak Kapolres, tapi jenengan nemu ambil itu buah pelem dibawa kondur teng dalem tanpa seizinnya Pak Kapolres, tanpa seikhlasnya Pak Kapolres, kemudian mangganya dimakan, maka sama halnya jenengan makan barang syubhat. Halal ora, haram ya ora. Ibu-ibu di bawah tiang bendera ngebuatin, ih kan anu nemu mumpuni. Nih ciri khasnya orang Indonesia, nemu barang apa bae ngucape rezeki anak soleh. Sejak kapan orang soleh mangan barang nemu? Aneh-aneh orang Indonesia. Soalnya dijelaskan di dalam kitab I'anatul Thalibin, di dalam kitab I'anah yang namanya nemu itu barangnya dibagi dua. Nemu barang yang masa expirednya pendek dan nemu barang yang masa expirednya panjang. Contoh yang pertama, nemu barang yang expirednya panjang, nemu dompet umpama. Nemu dompet, ternyata setelah dicari identitasnya nggak ada KTP-nya tuh dompet. Maka secara hukum di kitab I'anah, maka itu dompet wajib disiarkan baik lewat media sosial ataupun secara langsung. Kalau di dalam kitab I'anah disiarkan di dalam pasar. Kenapa di pasar? Karena lambe wong pasar. Krungu kabar mesti banter nggone nyebar. Tapi hari ini ada grup WhatsApp, ada media sosial Facebook. Setelah dikabarkan di media sosial, dikabarkan juga di halayak umum, ternyata sampai 1 tahun lewat tidak ada yang ngeklaim, nggak ada yang ngaku itu dompet milik siapa. Maka yang nemu dompet secara hukum kitab I'anah boleh menggunakan isi dompet untuk kemaslahatan, dengan catatan setelah 1 tahun berlalu yang punya dompet mengakui bahwa itu dompet miliknya, maka yang menggunakan isi dompet wajib untuk mengembalikan kepada yang punya dompet sesuai dengan jumlah yang telah digunakan. Kenapa mesti begitu? Dompet, uang bisa bertahan lebih dari 1 tahun. Itu menurut kitab I'anah yang apabila nemu barang yang masa expirednya panjang.
Tapi kalau menurut kitab Ihanah nemu sesuatu kok durasi expirednya pendek. Contoh, bakul tahu tempe ini tiba. Bakul tahu. Hati-hati ge ceramah nang kandang macan ini. Tiba, jatuh cara orang Klaten apa? Ibu Bupati. Tiba. Nek cara Cilacap rigol. Masih ingat nggak nih Bu Kapolres? Orang Cilacap nyebut tiba gue rigol. Daerah Temanggungan gigal. Tapi di Klaten jatuh Jiglok. Jigol. Beneran tuh. Ciblok. Ciglok. Ciglok suweng. Mumpuni Setan. mumpuni setan. Ini mbiono iki. Sejarah pengajian jamaah Klaten ngarani bunyaine mumpuni setan. Dumeh kini Polres sama dekengane Polres Klaten jenengan kini mbiono iki pengajian ngarani bunyaine mumpuni setan. Bentar saya ulang ayatnya. Fabima aghwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Duh Gusti Allah, kula bersumpah seorang nganggo mumpuni ra nganggo setan. Dipleset-pleset nang wong Klaten. Kami bersumpah kami akan selalu menggoda, menggelincirkan kepada Adam dan seanak keturunannya, karena gara-gara Adam saya dipecat dengan tidak hormat, saya dikeluarkan dengan paksa dari sorga, maka kami akan menghalang-halangi Adam dan seanak keturunannya dari siratal mustaqim, dari jalan yang lurus. Begitu kata setan yang disampaikan langsung oleh mumpuni. Masa tukang ceramah kok kewonan lakon. Ternyata setan itu sudah sadar, dan ternyata makhluk teng dunya niki selain menungso yang paling sadar itu justru setan. Setan sadar diri, mesti ujung-ujungnya di akhirat setan itu manggone teng neraka. Karena setan sadar ujung-ujungnya pasti manggone teng neraka, maka setan dengan berbagai macam cara menggelincirkan kita kaum manusia untuk berbuat dosa kanggo ancik-ancikane setan teng geni neraka. Maka jangankan Ibu Bupati, jangankan Pak Kapolres yang sedang menjabat teng Polres Klaten, jangankan Pak Dandim, jangankan Pak Kiai, kita lagi ngaji begini saja digoda setan. Bahkan ketika sedang pengajian, setan itu datang ke tengah-tengah jamaah. Setannya sengaja nyebaraken tepung. Setannya nyebaraken nyebaraken tepung supaya socane netrane mripate sing ngaji pada kelilipan tepung. Itulah kenapa wong ngaji mesti rasane ngaku kabeh. Kalau ngaji begini mah gak mungkin ngantuk. Mungkin ngaji nang kandang macan. Ngantuk ya kebangetan. Profose penyekel bedil kabeh. Sound sistemnya mantep, lampu soklene padang. Nanti kelasnya Kapolsek bedi gusur kabeh. Kelinglingan bokong. Kalau ngantuk ya kebangetan. Soalnya nopo ini pengajiannya didukung oleh Polres Klaten yang luar biasa, Kapolresnya cinta sholawat. Ngantuk ya kebangetan. Tepuk tangan dulu dong buat Kapolres. Keprok utangnya lunas kabeh. Amin. Namanya banter getara utangnya kabeh. Semoga rezekine sing barokah. Amin. Apalagi Pak Kapolsek aminnya paling kenceng Pak Kapolres. Soalnya saya tahu sendiri namanya gaji Kapolsek kan sebulan 7 juta.
Itu aja udah kepotong cicilan dan tagihan. Apalagi kepulan istri-istrinya niki sing skincare, masya Allah. Saya lihat Ibu Bayangkari, ya Allah, Bu Kapolres, gelang bengan ditekan kelek. Ngecelakan bilancip ke celurit Madura. Niki cuan kandele ke Pak di Pak Kapolsek malah amine paling kenceng soalnya gaji pas-pasan. Moga-moga gajinya yang barokah. Amin. Besok naik pangkat. Amin. Amin Allahumma. Amin. Ternyata setan goda dengan begitu luar biasa, lagi ta'alum, lagi ngaji golek ngilmu aja digoda setan. Makanya kalau jenengan ngantuk ya memang ngantuk niku nikmat, tapi kan kalau ngantuk kan kebangetan. Gedang gluduk godonge sengkleh, awong ngantuk lambene dubleh. Gedang gluduk dipangan uler, awong ngantuk mangap karo kiler. Paham bener jenengan. Ngantuk emang nikmat, tapi kalau ngantuk kan berbahaya. Salah satu bahaya nih wong ngantuk, nasi uduk, ikan tongkol, meripate ngantuk, cekelan kunci. Ayo. Kunci. Ya karep-karep aku sing nyekel mic. Gak cuman sampai di situ. Setan gak cuman nyebarin tepung, tapi setannya sengaja datang ke tengah-tengah jamaah. Setannya nyebarin paku teng tempat duduknya panjenengan. Itulah kenapa wong ngaji rasane arep obah bae. Sing sikile ditekuk selonjor maning, gubek kanan, gubek kiri. Buka poles selonjor aja nggak apa-apa, Bu. Buka poles tersinggung langsung tekuk sukune. Selonjorin namun beten nopo-nopo. Sanes ayam mingkung jenengan. Ternyata setan dengan berbagai macam cara goda manusia. Lagi ngaji mawon digoda setan, apalagi yang jadi Kapolres.